Ya, jadi itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku. Alhamdulillah 16 ya. Walaupun berkurang biasanya bisa di atas 20 ya. Bisa di atas 20 siswa, tapi sekarang 17 orang yang bisa bergabung. Semoga ke depan bisa bergabung. Ya, untuk penilaian harian nanti Pak Bos umumkan ya. Mohon maaf kemarin lagi kurang enak badan, jadi nanti beserta link remedinya mohon untuk juga dikerjakan ya, untuk membantu kalian nanti untuk penilaian rapot kalian ya. Mohon semua tugas dan apapun mohon untuk diselesaikan tepat waktu supaya tidak menumpuk terlalu banyak. Oke, baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak negatif media sosial. Mungkin dari kalian ada yang tahu manfaatnya dulu. Media sosial itu manfaatnya apa sih bagi kalian? Manfaatnya apa? Menambah informasi. Menambah informasi. Oke. Apalagi? Andini ya tadi ya. Andini. Oke, Andini. Menambah informasi. Betul. Lanjut, yang lain? Ya, sebagai alat komunikasi. Ya, Kanaya apa Kanaya? Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi. Oke, bagus. Menambah informasi sebagai alat komunikasi apa lagi? Menambah teman. Menambah teman. Oke, bagus. Laila menambah teman. Apa lagi? Menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Oke, Taufik. Bagus sekali. Ya, jadi dengan adanya media sosial kita bisa mendapatkan informasi ya, bisa berkomunikasi ya, bisa menambah teman ya. Itu adalah salah manfaat-manfaat dari media sosial ya yang kita tahu. Ya, jadi tadi sudah sekalian semuanya sudah kalian sebutkan. Jadi manfaat media sosial itu merubah cara berinteraksi ya. Jadi kita dapat menemukan teman-teman nama kita. Mungkin kamu SMP bisa menemukan teman SD, teman TK mungkin, dan teman mungkin sebelum sekolah ya kan, yang sudah pindah. Kita bisa berkomunikasi di lokasi yang berbeda-beda. Sekarang sudah tidak ada lagi batasan suatu kota, suatu daerah, suatu provinsi, suatu negara ya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Merubah cara berperilaku. Ya, dengan adanya media sosial, maka kita untuk penggunanya bisa memberikan akses dari berbagai budaya dan negara. Ya, jadi batasannya sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Dan yang ketiga, menyediakan banyak informasi. Jadi kita dapat dari media sosial itu informasi banyak sekali dan sifatnya cepat. Dulu mungkin Papua sih belum ada internet. Papua sih mau tahu informasi dari luar negeri aja, dari televisi aja nunggu mungkin jedanya 1-2 hari. Sekarang di suatu negara ada suatu kejadian, kita dalam waktu beberapa detik, beberapa menit informasi itu sudah langsung nyampe. Ya itulah kelebihan media sosial ya. Sekarang dampak negatifnya. Mungkin ada yang tahu selama ini dampak negatifnya apa? Sebelum Pak Bos jelaskan banyak sekali dampak negatifnya. Kecanduan. Kecanduan. Cirinya kecanduan apa kan ayah? Orang kecanduan cirinya apa? Bagus. Kecanduan. Salah satunya kecanduan. Betul. Tapi mungkin ada tahu karena ya ciri-cirinya apa? Anak yang kecanduan itu. Kecanduan media sosial. Kok bisa ya media sosial itu bisa bikin orang kecanduan ya? Bisa jawab kan ya? Bantu jawab. Ada yang lain bisa bantu?
Kanaya, kenapa kok media sosial bisa membuat orang menjadi kecanduan? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, nanti Bapak sih jelaskan. Oke. Contohnya bangun tidur langsung cek medsos. Bangun itu langsung chat medsos. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu aja, Kanaya? Itu aja, Pak. Oke, bagus. Bangun tidur langsung yang dipegang adalah HP dan buka medsos. Ya, itu pekerjaan sehari-hari yang tidak bisa terlepas ya sekarang ya. Oke, selain itu apa lagi? Selain kecanduan, apalagi yang bikin media sosial itu punya efek negatif? Menyebar berita palsu. Oke, Laila, apa Laila? Menyebarnya berita palsu. Menyebarnya berita palsu. Oke. Atau disebut dengan istilahnya apa? Hoax. Hoax. Ya, tulisannya hoax. Oke, bagus. Penyebaran berita palsu banyak sekali ya. Jadi beritanya sangat meyakinkan gitu ya. Terus kemudian disebarkan. Nah, kita waduh langsung percaya. Itulah hebatnya suatu kata ya. Oke, selain itu apa lagi? Tadi sudah kecanduan, yang kedua penyebaran berita palsu. Apalagi mungkin yang lain tahu? Tak ada internet, hidup jadi nelangsa. Ada internet itu jadi nelangsa. Oke. Iya, mungkin gini ya. Kalau mungkin sekarang itu ya, kalau kita pakai internet apa internet mati sama listrik mati, milih mana? Kamu milih mana? Mending internet mati ya, HP mati atau listrik mati? HP mati, Pak. HP mati ya? Oh, Zuler, bagus. Mending HP mati ya daripada listrik mati ya. Kenapa, Zuler? Soalnya kalau nggak ada listrik kayak nggak ada kehidupan gitu, Pak. Oh, kata kehidupan ya. Oh, aduh hebat ini. Berarti Zuler ini termasuk anak yang tidak tergantung dengan HP ya. Kalau yang lain pasti milihnya mending listrik mati ya daripada HP mati ya. Ya, jadi kalau listriknya mati, ada gak masalah. Yang penting HP bisa masih menyala, bisa akses internet, bisa ya kan. Itu daripada listrik mati ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain selain tadi dua? Oke, baik. Pak Wasi akan jelaskan banyak sekali dampak negatif dari media sosial. Yang ini kita perlu tahu dan kita perlu jaga diri kita ya. Supaya pada saat kita melakukan media sosial itu kita jangan sampai salah. Salah dalam hal kita melangkah ya. Karena media sosial itu sangat besar sekali godaannya. Kalau kita tidak bisa melindungi diri kita, baik bisa-bisa nanti kita menjadi ini malan, bisa menjadi terjebak di situ dan kita bisa jadi nanti akan mendapatkan tuntutan di hukum gara-gara hal yang kita lakukan gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, sebentar sambil pause ini. Oke, ya. Yang pertama itu spam. Tahu spam ya? Apa itu spam? Spam. Banyak kan sekarang spam. Nama orangnya namanya spammer ya. Apa itu spam sih? Kan pasti kalian nggak asing lah. Apa itu spam? Ada yang tahu? Tapi dengar, Menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Oke, bagus karena ya. Jadi, banyak sekali kalian belum tahu spam ya. Jadi spam itu menyampaikan berita itu bertubi-tubi, informasi itu bertubi-tubi kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita kena
istilahnya bom ya, bom pesan itu ya. Nah, itu namanya spam. Ya, ini. Jadi banyak orang itu mengirimkan pesan, ya ke orang lain, nggak peduli orang itu suka atau tidak suka, dia akan selalu memberikan. Ya, ini spam, sehingga bahkan membuat WA kita atau WA atau IG atau YouTube kita itu udah wis penuh gara-gara itu. Pesan-pesan yang kita nggak mau sebenarnya, tapi orang yang memberi itu nggak mau tahu. Nama orangnya namanya spammer ya, spammer. Oke. Yang kedua cyberbullying, cyberbullying. Ya, ini juga terjadi, ya kan? Tahu ya cyberbullying ya? Apa itu cyberbullying? Kalian tahu cyberbullying? Cyber sama bullying. Bullying tahu ya? Apa itu bullying? Bullying itu yaitu kita menjelek-jelekan orang lain, ya. Menjelek-jelekan orang lain, misalkan, "Wah, kamu itu jelek, kamu itu pendek, kamu itu bodoh." Itu bullyingnya yang menggunakan kata-kata verbal ya. Ada juga yang bullyingnya dengan menggunakan siksaan. Jadi anak itu dipukuli, anak itu takut apa ya dipukuli, itu juga namanya bullying. Yang bisa membuat orang itu membekas di fisik dan psikisnya. Cyberbullying itu berarti dia melakukan tindakan ya menjelek-jelekan orang di internet. Mungkin dengan menyebarkan foto-foto yang enggak bagus ke apa tentang dianya atau kata-kata yang menjelek-jelekan, "Oh, kon aku pendek, jelek, hitam," misalkan seperti itu. Itu namanya bullying, ya. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu. Ya, di media sosial itu banyak sekali menjelek-jelekan orang, tapi secara kenyataannya tidak benar. Ya, yang ketiga memanipulasi jati diri. Ini ada enggak yang di sini memanipulasi jati diri? Ayo, tahu bentuknya kayak apa memanipulasi jati diri? Ada yang tahu bentuknya apa? Nah, misalkan ya Facebook cowok tapi masang foto cewek, ya, atau cowok masang foto orang lain yang lebih ganteng, ya kan? Ya, atau mungkin meng-share foto-foto, waduh, aku loh sedang di sini, padahal itu editan. Ya, wah ngomongnya ya, itu namanya memanipulasi diri. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Hanya untuk menonjolkan bahwa dia itu hebat, dia itu kaya, misalkan padahal nggak kaya, nggak hebat. Ya, jadi itu namanya memanipulasi diri. Itu terjadi di media sosial kan ya, terutama foto-foto ya IG, YouTube kan itu. Waduh, sok pamer. Wih, loh. Kayak kemarin kan ada yang rame kan sampai rame. Wah, ini anak keren itu pakai iPhone loh, kan gitu ya. Ya kan ada ya yang itu wes. Wih, ini orang kaya itu HP-nya iPhone. Ya, itu. Ngapain sih? Itu kan nama motif belum tentu dia juga kaya gitu loh. Bisa jadi iPhone pinjam temannya pura-pura gitu kan itu. Ya, itu namanya memanipulasi diri. Ya, itu. Lanjut, informasi yang berlebihan. Nah, ini jadi informasinya itu yang diberikan itu bisa membuat kita itu menimbulkan suatu emosi yang negatif. Ya, jadi informasi yang diberikan dari ini ditambahi. Seharusnya itu informasi A menjadi AB, bisa jadi ABC. Ya kan, jadi dilebih-lebihkan. Padahal informasinya biasa aja. Tapi menggunakan kata-kata yang akhirnya membuat kita menjadi emosinya tinggi. Ya, yang keempat hoax tadi sudah disampaikan. Ini cukup sangat besar sekali ya berita hoax ini. Jadi ya, orang-orang itu banyak sekali memberikan informasi yang palsu. Diumumkan pada hari ini gini 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 gini, oh gitu, meyakinkan. Terus sama orang lain kadang setelah nerima itu langsung disebarkan tanpa dicek dulu ya. Itu. Yang kelima privasi. Ya, ini hati-hati juga untuk kalian ya. Jadi privasi ini harus kalian hati-hati. Ya, media sosial sekarang mungkin kalian pernah ya
mungkin oh Facebook dihack. Ya, di sini ada yang pernah ngalami Facebook dihack, WA dihack, IG dihack, YouTube dihack. Pernah nggak? Ada yang pernah ngalami? Semoga enggak ya. Karena bahaya. Karena kalau dia sudah menghack, maka data setiap kali medsos itu kan selalu minta data pribadi. Nah, ini disebarkan ke orang lain. Ya, bisa jadi nanti dia ingin bilang misalkan Kanaya, Facebooknya Kanaya dihack. Ya, terus menyampaikan ke Laila. Lail, aku anu ya, kiri apa? Isikan pulsa ya. Pulsaku habis, padahal Kanaya nggak ngomong seperti itu. Karena sudah dihack sama orang, akhirnya ngomong ke Laila. Laila otomatis kan juga percaya. Karena apa? Akun yang digunakan adalah akunnya Kanaya, ya kan? Pakai akun Kanaya minta itu. Nah, jadi hati-hati. Jadi jangan sembarangan, walaupun itu akun itu resmi, jangan sembarangan kamu percaya. Ya, apalagi berkaitan dengan uang, berkaitan dengan permintaan apa-apa itu, konfirmasi dulu. Ya, Laila bisa konfirmasi ke Kanaya pakai WA atau apa. Kanaya kamu bener dah, minta tolong ini. Ya jangan langsung. Mereka, "Oh, ya, aku kepepet ini." Biasanya kan gitu. Aku kepepet, aku minta tolong dong, kirimin pulsa. Ini ya tak tunggu ya, 5 menit ya. Kan mesti gitu, orang mesti gitu. Kenapa? Orang kok membuat seperti itu? Supaya kita itu berpikir tidak jernih. Gitu loh. Karena sesuatu yang mendesak itu kan akhirnya kita tidak berpikirnya kan nggak bisa tenang, nggak bisa jernih. Ya kan? Benar kan? Kalau digopoin gitu kan gitu kan. Ayo Lil, aku minta gitu kan, mesti kan kamu gopo kan. Laila kan mesti gopo kan ya. Oh iya ya, wes, yes akhirnya pikirannya nggak jernih, akhirnya transfer isi pulsa. Padahal karenanya nggak pernah minta. Nah ini hati-hati ya. Jadi usahakan data pribadi di media sosial itu jangan disebarluaskan. Seperti yang Pak Wasi sampaikan minggu kemarin. Ya. Terus juga jangan lupa password itu juga jangan sampai diketahui orang. Ya, password. Karena kan mayoritas kalian password itu mesti menggunakan tanggal lahir ya. Siapa yang di sini tidak menggunakan tanggal lahir password? Saya. Siapa ya? Siapa ini tadi? Siapa? Tadi yang barusan ngomong? Saya. Oh, Andini. Sudah tidak pakai tanggal lahir ya? Berarti yang lain ini pakai tanggal lahir ya passwordnya ya? Lupa, Pak. Mayoritas orang itu selalu menggunakan tanggal lahir di password. Padahal itu salah satu password yang mudah dibobol. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian usahakan menggunakan password itu lain daripada yang lain. Orang nggak tahu, itu terus saja kamu berikan itu. Nanti lama-lama kan kita hafal. Jadi hindari menggunakan tanggal lahir ya untuk password. Oke, lanjut penipuan. Nah ini, tadi juga katanya dengan privasi ya, hacker ya. Jadi kalau sudah akun kita dibobol, akhirnya mereka akan menghubungi teman-teman kita yang ada di media sosial. Biasanya meminta bantuan uang dengan alasan berasa di kondisi kritis dan mendesak. Ya, jadi seperti itu. Ini nomor 4, nomor privasi sama penipuan ini saling terkait. Kalau kalian mengalami hal tersebut, kalian bisa menghubungi ini cybercrime@polri.go.id. Jadi kamu bisa kirim email ke cybercrime@polri.go.id. Ya, namanya karena penipuan itu sudah masuk ke ranah hukum. Ya, jadi seperti itu. Lanjut pubbing. Ada yang pernah dengar pubbing? Pubbing. Tulisannya pubbing. Ada yang pernah tahu? Pubbing. Dengar? Lebih fokuskan gawe daripada sekitar. Nah, jadi misalkan kalian reuni, jebret. Ya, seneng kan reuni ya? Nah, tapi di situ diskusinya pakai HP. Jadi nggak ngobrol biasa guyonan gitu, biasa enggak, tapi HP aja dipentelingin. Jadi ada 10 orang ya HP semuanya. Main HP aja, chattingan juga di HP. Jadi walaupun dikumpul 10 orang, tapi nggak interaksi. Interaksinya pakai HP, itu namanya pubbing.
Jadi lebih konsentrasinya ke HP daripada dengan teman sekitarnya. Itu namanya pubbing. Ayo siapa ayo di sini? Ada yang melakukan ketemu sama temannya hanya HP tok yang yang dikonsentrasikan? Ada? Itu namanya pubbing ya. Itu dampak negatifnya ya. Jadi seperti itu. Itu namanya pubbing. Ya. Jadi singkatan dari phone snubbing. Yaitu tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Jadi pada saat kumpul yang dipegang HP aja. Jadi tidak pernah interaksi sama orang lain, namanya pubbing. Yang selanjutnya kecanduan. Tadi sudah disampaikan oleh Kanaya ya. Dan gangguan kesehatan. Jadi kecanduan, contoh Kanaya tadi bangun tidur langsung buka HP, buka media sosial. Ada lagi sebenarnya kriteria kecanduan, yaitu yang selanjutnya adalah tidak bisa lepas dari media sosial selama lebih dari 4-5 jam. Itu sudah disebut dengan kecanduan. Jadi kalau kamu berinteraksi dengan HP, dengan media sosial itu lebih dari 5 jam, itu berarti kamu termasuk orang yang kecanduan. Ya, sudah termasuk orang yang kecanduan. 1 hari 5 jam. Ya, itu lebih dari 5 jam itu kita sudah termasuk kecanduan. Apalagi kalau lebih, bahkan HP itu dipegang terus sampai mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya nggak bisa lepas dari itu sudah sangat. Itu harus diobati. Ya. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Kenapa? Yaitu tadi mata, terutama mata, karena kita selalu melihat HP, radiasi HP itu akan mengganggu mata kita. Ya. Yang kedua jari kita. Karena kita kebanyakan kebanyakan pakai HP ya, jari kita terutama jempol kan. Biasanya yang ngetik kan pakai jempol ya. Ada yang ngetik nggak pakai jempol? Pasti jempol kan ya. Nah, ini kalau kita terus gini nggak berhenti kirim pesan, kirim apa ya. Nah, ini akibatnya jempol kita bisa terkilir. Lupa kan juga jatuh kok terkilir ya. Jadi kaku. Ini pernah dulu dialami adiknya Pak Fauzi dulu. Dulu zamannya SMS ya. Adiknya Pak Fauzi itu jarinya jempolnya itu melengkung. Selama 1 minggu harus diperban, nggak bisa diluruskan. Karena kebanyakan chat ngetik pakai HP dengan jempol ya. Jempol kirinya dia akan kaku. Harus diperban, harus dibawa ke dokter diperiksakan karena sarafnya jadi kaku. Nah ini jangan sampai ya, usahakan hebat. Kalau misalkan kamu pakai HP setengah jam atau 1 jam, taruh dulu, kamu aktivitas di luar ya, jangan aktivitas HP. Nanti 1 jam lagi mau pakai HP enggak apa-apa. Itu untuk menyehatkan mata dan seluruh organ kita ya. Itu ya, jadi itu. Oke, lanjut ujaran kebencian. Nah ini jangan sampai ya. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang kurang bagus kepada orang lain. Wah jangan orang ini gini orangnya gitu. Atau misalkan suatu lembaga, iya wes itu gak bener gitu. Tanpa kamu ada ini, bukti atau apa ya. Karena apa? Nanti kalau kamu melakukan ini ada sanksinya masalahnya. Ujaran kebencian ini. Ya, jadi menyampaikan ujaran kekesalan, kebencian kepada seseorang, lembaga atau kelompok tertentu hanya karena emosi. Pada saat itu kita emosi yang kurang terkontrol. Nah ini tidak boleh. Ya, lanjut konten negatif. Ini juga banyak ya. Perjudian sama pornografi ini iklannya minta ampun ya. Siapa yang di sini nggak pernah dapat iklan perjudian? Ada di sini yang nggak pernah dapat iklan perjudian? Pak, ya mayoritas sekarang iklannya banyak gitu ya. Kalau kita masuk suatu web itu muncul iklan perjudian, ya, pornografi kadang, ya. Nah ini. Terus kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik. Wah ini jangan sampai kalian lakukan, ya. Walaupun kita nggak suka, kita nggak sama orang lain, kita jangan sampai melakukan posting di media sosial dengan menghina atau menjelek-jelekan orang lain. Ya, itu hati-hati. Dan yang terakhir adalah pemerasan dan pengancaman. Ya. Jadi
media sosial ini bisa digunakan orang untuk melakukan pemerasan dan pengancaman. Ya, maka dari itu pada saat kita melakukan media sosial, ya, yang pertama kita harus menjaga privasi orang lain. Jadi kita harus jaga privasi orang lain itu jangan kita ganggu. Dan juga menjaga privasi kita sendiri. Ya. Jadi data kita, apapun kita semuanya harus kita jaga sendiri. Ya. Yang kedua, hati-hati dalam memposting sesuatu. Jadi kalau mengetik sesuatu hal dibaca dulu, diamati dulu, dipelajari dulu, baru kemudian diposting ke orang lain. Jangan terus asalan, wah ini, iya wes orang itu. Ada orang yang tiba-tiba ngomong sedikit langsung kamu tambah-tambahin. Oh iya benar itu, orang ini gini, orang ini gitu, gitu. Ya, itu malah kamu yang kamu sendiri yang nanti akan kejebak. Ya, jadi seperti itu. Memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Ini harus kalian lakukan. Menggunakan bahasa yang baik. Ya. Jadi kalau kita selalu menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan bahasa yang baik, apakah kita ngetik atau suara atau kita bicara dengan orang lain, apakah bisa muncul bahasa yang negatif? Pak Ozi mau tanya sama kalian. Bisa nggak? Contoh aja bahasa Surabayaan ya, yang terkenal itu ya, yang depannya C itu ya. Ya, kalau kita nggak pernah ngomong kayak gitu, apakah kalau kita ngobrol sama temen terlintas nggak kata-kata itu? Enggak kan? Enggak akan lah. Enggak. Iya, enggak akan, betul kan ya. Jadi enggak akan kita ngomong tiba-tiba, hey, kan mesti gitu kan. Anak-anak sekarang kan gitu. Karena apa? Karena terbiasa. Ya, akhirnya kata-kata itu yang keluar. Emosi pun juga akan muncul kata-kata seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak pernah mengucapkan hal-hal yang negatif, kita selalu berkata positif, insya Allah perkataan kita, tulisan kita itu akan muncul sifat-sifat yang positif, tidak ada kata-kata yang negatif, itu ya. Jadi itu yang harus kita gunakan dan kita terapkan setiap hari. Insya Allah nanti bahasa kita pun akan baik. Ya, tidak memposting konten negatif seperti tadi ya, mengenai apa perjudian, kemudian pornografi dan yang lain-lain. Ya, menghargai karya orang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan, ya, kita hargai, tidak membagikan berita palsu atau hoax, menggunakan etika komunikasi yang baik. Nah, ini etika yang harus kita lakukan dalam penggunaan media sosial. Karena apa? Sekali kita salah dalam menyampaikan suatu hal dan orang yang kita kritik itu tidak menerima, maka kita akan terkena hukum, ya. Apalagi sekarang kalian sudah tahu ada undang-undang ITE. Ya, ada yang sudah pernah baca undang-undang ITE? Apa itu undang-undang ITE? Ada yang tahu? ITE? Dengar ya tapi ya. Siapa yang di sini nggak pernah dengar undang-undang ITE? UU ITE. Ada yang belum pernah dengar semuanya ya? Undang-undang ITE itu adalah undang-undang informasi dan teknologi elektronik. Jadi apapun yang kita lakukan di internet, ya, itu kalau kita melanggar, kita akan kena hukum undang-undang ITE. Seperti tadi pencemaran nama baik, kita kena. Di ITE itu ada, ya, penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua penipuan, itu malah selain ITE ada undang-undang yang lain. Habis itu apalagi yang bisa kita kena undang-undang ITE? Ayo, ada lagi? Ada yang tahu? Menyebarkan konten pornografi, itu juga kita bisa kena. Cyberbullying, itu juga kita bisa kena. Ya, banyak sekali undang-undang itu mengatur kita, dan sebenarnya tujuannya baik supaya kita tidak merugikan orang lain ya. Itu. Maka dari itu, mungkin sebelum Pak Bos tutup ada yang mau ditanyakan mengenai manfaat dan dampak negatif dari medsos.
mungkin pernah kamu alami, mau disampaikan di sini, ayo kita sama-sama berbagi. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, atau mau berbagi media sosial, atau minta pendapat, boleh? Silakan. Sebelum Pak Bos akhiri. Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, tugasnya ini. Ya. Ya. Tadi kalian sudah belajar dampak negatifnya ya, atau bahayanya media sosial. Ada cyberbullying, hoax, penipuan, ujaran kebencian, konten negatif, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, ada yang bergabung. Selamat pagi, Imi. Lu hilang. Mana Imi? Oh, nggak ada Imi. Mi? Hilang. Ya, jadi kalian cari undang-undangnya. Jadi, cyberbullying, kalau kita melakukan cyberbullying, undang-undangnya itu apa, pasalnya berapa, dan hukumannya berapa lama. Hukumannya apakah hukuman penjara atau hukuman denda, ya. Dan kalau hukuman penjara itu berapa lama, kalau hukuman denda itu besarnya berapa. Kalau kita melakukan cyberbullying, kalau kita melakukan berita palsu, melakukan penipuan, ujaran kebencian, sampai dengan pemerasan dan pengancaman. Ya, sebutkan undang-undangnya apa, beserta pasal dan hukumannya. Tugasnya dikumpulkan jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Itu tugasnya. Dan nanti Pak Wasi berikan linknya. Kalau kemarin karena Pak Wasi sekarang sudah pakai akunnya Kemdikbud ya. Kemarin kalian banyak kesulitan foto kirim ukurannya melebihi 1 mega. Sekarang Pak Wasi tambahkan. Jadi ukuran tugas Pak Wasi beri kalau foto Word, Microsoft Word atau apapun, Pak Wasi beri tambahan 10 mega minimal. Itu sudah lebih dari cukup ya. 10 mega. Jadi kalau kamu foto standar pasti nggak akan lebih dari 10 mega. Ya, itu. Tapi kalau kamu pakai foto yang megapikselnya gede, yang 108 megapiksel atau 64 ya. Kan itu kan ada kamera yang sekarang 64, 108 ya. Nah itu jangan di pikselnya jangan dibuat sebesar itu. Kalau kamu buat sebesar itu, ukuran filenya juga akan semakin besar. 10 mega akan melebihi batas. Pakai foto yang normal aja. Karena kan 108 itu sebenarnya megapikselnya hanya 27. 64 itu megapikselnya hanya 16. Jadi cukup lah. Paling ya sekitar 34 mega aja. Jadi Pak Wasi tambahkan supaya kamu nggak kesulitan lagi untuk mengirim, harus mengecilkan hasil fotonya. Jadi Pak Wasi buat minimal adalah 10 megabyte buat dan fotonya supaya mempermudah ya. Dikumpulkan paling lambat sebelum jam 18.00. Oke, itu yang bisa Pak sampaikan. Sekali lagi sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi Pak Wasi sampaikan kepada kalian yang belum isi nama dan nomor absen di chat untuk diisi ya, nama dan nomor absen di chat. Ini. Dan sebelum Pak Wasi akhiri, minta tolong semua kameranya dinyalakan untuk Pak Wasi buat dokumentasi laporan ke Dinas Pendidikan. Semua kamera dinyalakan. Baru 1, 2, 3, 4. Ayo. Hitungan ketiga, Pak Wasi mulai untuk ambil foto. 1, 2, 3. Oke. Baik. Itu yang bisa Pak Wasi sampaikan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini, tolong kalian anak-anak dalam menggunakan media sosial, kita gunakan secara baik dan bijak. Yang kedua, semua informasi
juga tolong jangan asal ditelan aja ya. Jadi informasi itu kamu baca dulu. Kebenaran informasi itu tergantung dari kalian ya. Jadi dipelajari dulu. Jangan mudah informasi itu terus kemudian di-share ke orang lain ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakannya, dan kita menyebarkannya pun juga harus bijak. Jangan sekali-kali kita menyebarkan informasi yang nggak benar kepada orang lain. Itu juga akan membawa kita juga kepada ranah hukum, karena kalau itu hal itu tidak benar dan orang yang kalian sebar informasi yang saya sebarkan itu orangnya tidak terima, kita bisa terkena undang-undang, terutama kalau internet ini yaitu mayoritas adalah di Undang-Undang ITE. Ya, jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua juga tolong juga jangan berlebihan dalam menggunakan media sosial. Istirahatkan mata kalian, istirahatkan badan kalian, bergeraklah badan kalian sama mata kalian. Ya, jangan mentelengin HP terus, komputer terus kalau kita tidak dalam kondisi dikejar-kejar oleh suatu pekerjaan ya. Jadi kita harus selalu istirahatkan mata dan badan kita. Itu aja yang saya sampaikan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Setelah ini, link tugas materi Pak Wasi berikan, link tugas Pak Wasi berikan, kemudian hasil penilaian harian Pak Wasi berikan, link untuk remedi silakan dikerjakan ya hari ini ya, semuanya tuntas ya. Itu aja. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.